DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masih bersilang pendapat soal pembelian lahan sumber waras. Sementara itu pihak Rumah Sakit Sumber Waras membantah telah melakukan tindakan yang merugikan negara dalam kasus ini. Polemik pembelian lahan sumber waras berujung pada saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK menuding telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembelian lahan hingga berakibat pada kerugian negara, sementara Ahok mengatakan bahwa proses pembelian sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang. Terkait hal ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan proses jual beli dengan pihak Pemprov DKI, mulai dari status dan sertifikat tanah hingga soal nilai NJOP. Kalau kami dibilang merugikan negara, apa yang kami rugikan? Pertama, di dalam penawaran kami, itu surat kami sudah mengatakan tanah sesuai NJOP. Bangunan 25 miliar. Tetapi ketika dinego, 20 miliarnya hilang. Ditambah lagi semua ongkos-ongkos kami yang bayar. 25 miliar tambah ongkos-ongkos lagi dah. Bicara 25 miliar aja dah. Berarti menurut saya, ini yang menetapkan kan pemerintah nih, NJOP. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 3,6 hektar ini kini masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, KPK menyatakan belum menemukan adanya unsur korupsi dan masih mendalami hasil investigasi yang dilakukan BPK dan juga KPK. Negara di sini, Pak, akan siap mengumumkan itu, Pak? Ya, kalau seandainya nanti hasil penyidikan dari KPK itu dikatakan ini tidak ada tindak pidana korupsinya, maka akan diumumkan. Kalau ada tindak pidana korupsinya, pasti diumumkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan seluas 3,6 hektar milik Yayasan Sumber Waras dengan menggunakan APBDP tahun 2014. Lahan dibeli untuk kemudian dibangun rumah sakit kanker dan jantung yang dinilai dibutuhkan oleh warga Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Sakit Sumber Waras terus didalami, kini KPK harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus Sumber Waras ini dan juga semakin kesini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal, karena ternyata Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 surat tanah. Dan ada 2 lahan berarti, dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan sumber waras berada di Jalan Kiai Tapa, sedangkan BPK ini bermaksud bahwa lahan sumber waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah, ini sangat menarik Iqbal, karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi, ternyata memang ada 2 rumah sakit, maksud kami 2 surat tanah yang dimiliki oleh sumber waras, dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787, sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjualbelikan. Nah, selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya 2 surat tanah, ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah DKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya, dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya, maksud kami dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya, dan inilah harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan Sumber Waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini, di tanah seluas 3,6 hektar ini, BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi kerugian negara yang
ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 191 miliar rupiah. Dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian. Sebenarnya seperti apa kasus ini, bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya. Dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama Rumah Sakit Sumber Waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap sumber waras ini, karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahayapurnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional dan juga dari pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Sumber waras kalau kita lihat dalam posisi petanya ya, ini petanya nih, ini seperti ini nih. Jadi ini jalan kita apa? Ini batasnya nih, ini batas, ini batas. Ini terbelah dua. Sertifikat yang sini adalah ini. Sertifikat sini yang dibilang dengan Pemprov adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sertifikat yang di sebelah sini, ini alamatnya Jalan Kiai Tapa. Bisa dilihat di surat ukurnya pun Jalan Kiai Tapa. Ya. Sertifikat Pemprov yang ini kalau kita lihat juga Jalan Kiai Tapa. Surat ukurnya pun mengatakan Jalan Kiai Tapa. Nih kenyataannya nih. Pengukuran agak lama karena mengembalikan batas kan itu hamparannya jadi satu. Untuk sertifikat yang HGB 2878 ini batasnya sebelah mana, kan perlu rekonstruksi dulu pengembalian batas. Setelah itu jadi saat ini juga sedang dalam proses, cuman polemiknya makin begini jadi saya menunggu sebentar, tapi tetap kita proses, sudah berjalan. Dan pengambilan batas itu nanti berarti akan yang menentukan batas yang HGB 2878 ini sebelah mana? Ya, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36/410 meter. Ya, itu dikembalikan di posisi itu. BPK sudah diserahkan ke KPK, namun pihak KPK masih terus mendalami kasus ini dan bertindak hati-hati agar tidak menguntungkan satu pihak, sehingga pihak KPK juga ini masih belum mau terbuka kepada media sejauh mana progres penyelidikan dari kasus sumber waras ini. Iqbal. Wilson Purba, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam pemirsa, pabrik kayu lapis milik keluarga Presiden Joko Widodo, PT Rakabus Sejahtera di Sragen, Jawa Tengah terbakar Selasa sore tadi. Hingga malam ini petugas masih berupaya memadamkan api yang diduga berasal dari oven kayu tersebut. Menurut saksi mata, kebakaran pabrik milik Presiden Jokowi yang berada di tepi Jalan Solo Purwodadi, Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini mulai terjadi sekitar pukul 5:30 sore tadi. Banyaknya material kayu yang berada di dalam pabrik membuat api terus membesar dan sulit dipadamkan. Belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari oven kayu yang merambat ke tumpukan kayu lapis. Hingga kini setidaknya ada 6 unit pemadam kebakaran dari Sragen dan sekitarnya dikerahkan untuk memadamkan api. Namun petugas sempat kesulitan mencapai lokasi karena Jalan Solo Purwodadi yang tengah dalam perbaikan. Sementara tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hingga malam ini api masih membakar pabrik kayu lapis PT Rakabus Sejahtera milik dari keluarga Presiden Joko Widodo yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung lewat telepon dengan Andi Kurniawan, kontributor Metro TV dari lokasi kebakaran. Ya Andi, bagaimana situasi terkini? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, Prita, sementara ini proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
namun api masih terlihat menyala meskipun sudah mengecil dibanding tadi, terutama di bagian depan gudang 1 yang berisi material kayu kita. Dari pukul 4:30 tadi api pertama kali berkobar. Ada berapa banyak mobil pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api sejauh ini, Andi? Ya, dari 4:30 sampai sekarang kira-kira ada puluhan pemadam kebakaran dari Sragen dan sekitarnya yang dikerahkan untuk memadamkan api. Cuman tampaknya petugas kesulitan untuk memadamkan karena memang material di dalam gudang yang sangat mudah terbakar sehingga api belum bisa dijinakan sampai sekarang. Pada saat terjadi kebakaran, apakah ada karyawan-karyawan dari gudang tersebut yang berada di lokasi? Ya, dari keterangan karyawan yang tadi sempat saya temui, waktu kejadian pukul 4:30 kira-kira ada 10 karyawan yang memang bekerja di bagian oven tempat sumber api tersebut. Ketika kebakaran terjadi, semua karyawan berhasil keluar untuk menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Jadi saya konfirmasi lagi, terakhir kali apakah ada korban jiwa atau korban luka-luka begitu? Sampai sekarang dari informasi yang kami himpun belum ada keterangan luka maupun korban jiwa. Rita. Merawat kepuasan publik. Sejak 2011, Indonesia terjebak pada pola pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan ketimpangan kesejahteraan yang lebar antara kelompok berpunya dan masyarakat miskin. Ketika pertumbuhan ekonomi melonjak dari hanya 4,5% pada 2009 menjadi 6,5% pada 2011, jurang ketimpangan pun melebar drastis. Hal itu ditandai naiknya rasio Gini dari 0,37 menjadi 0,41. Rasio ketimpangan yang tinggi tersebut bertahan sampai triwulan 3 tahun lalu. Tren rasio Gini tak lagi mengiringi laju pertumbuhan ekonomi yang terus melambat sejak 2012. Ketimpangan kesejahteraan tetap lebar. Idealnya ketika pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, ketimpangan menurun. Di saat itulah telah terjadi pemerataan kesejahteraan di semua kelompok pendapatan sekaligus menurunkan jumlah orang miskin. Harapan menuju kondisi ideal tersebut tampaknya bisa segera terwujud. Badan Pusat Statistik kemarin mengumumkan rasio Gini turun tipis dari 0,41 menjadi 0,40 sepanjang Maret hingga September 2015. Menurunnya ketimpangan pendapatan tersebut diikuti laju pertumbuhan ekonomi yang mulai berbalik naik pada triwulan terakhir 2015. BPS menyebut menurunnya rasio Gini tidak luput dari upaya pembangunan padat karya, bantuan sosial, dan perbaikan pendapatan. Itu artinya pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah sudah berada di rel yang benar. Lantas pula bila tingkat kepuasan publik kepada pemerintah membaik. Survei terkini dari Saiful Mujani Research and Consulting terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode Januari-Maret 2016 menunjukkan 59% dari 1.220 responden di 34 provinsi menyatakan puas atas kinerja pemerintah. Tingkat kepuasan itu lebih tinggi ketimbang survei sebelumnya yang mencapai 53%. Pembangunan infrastruktur yang lebih giat ketimbang pemerintah sebelumnya turut menyokong kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi. Namun, pemerintah jangan cepat puas dengan angka-angka yang membaik tersebut. Penurunan rasio Gini belum menjadi tren. Begitu pula laju pertumbuhan ekonomi yang mulai naik. Dalam survei kinerja pemerintah pun responden masih was-was dengan ancaman kenaikan harga. Kekhawatiran itu wajar karena kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga belum terbukti mumpuni. Contoh paling konkret ialah ketidakmampuan mengendalikan tarif transportasi. Padahal sektor itu sangat berpengaruh pada distribusi logistik yang berujung pada mahalnya harga barang termasuk kebutuhan pokok. Belum ada formula tarif yang mampu mengikat tarif transportasi non-subsidi. Di saat harga bahan bakar melonjak, tarif transportasi serta-merta mengikuti
bahkan dengan presentasi yang berlebihan. Sebaliknya, ketika harga bahan bakar turun, tarif transportasi segan mengikuti. Tak mudah mengubah tradisi menumbuhkan ekonomi yang pada masa lalu cenderung membuat si kaya makin kaya dan si miskin tetap miskin. Namun, itu harus dilakukan. Momentum naiknya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi bisa menjadi modal yang mesti terus dirawat. Saatnya memegang kendali dan terus mempercepat pencapaian ekonomi yang sudah berada di rel yang benar itu. Jika tidak, Indonesia akan terus terjebak pada tampilan kesejahteraan yang tampak cemerlang di permukaan, tapi kumuh di dalamnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak para investor Jerman berinvestasi di Indonesia. Jokowi mempromosikan paket kebijakan ekonomi dan deregulasi yang dinilai ramah bagi para investor. Hal ini disampaikan dalam Forum Bisnis Indonesia Jerman yang mempertemukan investor dan pemerintah kedua negara untuk membicarakan investasi jangka panjang. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia menunjukkan ketahanan, bahkan pertumbuhan yang mengejutkan. GDP Indonesia tumbuh mencapai 5,03% di kuartal keempat tahun 2015. Bahkan Asian Development Bank mencatat minat untuk investasi di Indonesia saat ini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah. Pembangunan infrastruktur dan investasi sebagai dua mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Jokowi, ini adalah kesempatan baik untuk para investor Jerman menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini didukung dengan perbaikan iklim investasi yang terus dikawal oleh pemerintah. Peningkatan kerjasama ekonomi menjadi fokus utama dengan prioritas pada penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Uni Eropa. However, I believe we have stabilized in the region of around 5% annual growth rates. Our goal will be to gradually raise our growth rate from these levels. And I'm here to assure you that we will continue to reform. We will continue to simplify regulations. We will continue to open our economy. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan kunjungan kerjanya di Eropa dan Inggris menjadi negara kedua yang dituju. Ya, di Inggris pemerintah Indonesia akan mencapai sejumlah kesepakatan kerjasama nih, terutama dalam hal ekonomi dan perdagangan ya. Rencananya Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Inggris David Cameron, berpidato di sidang Marine Environment Protection Committee, berpidato di Parlemen Kerajaan Inggris, dan juga bertemu masyarakat Indonesia di London. Jokowi juga direncanakan menghadiri bisnis forum yang diikuti oleh pebisnis dari dua negara. Selain itu juga akan membahas isu terorisme dan juga radikalisme di Timur Tengah. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kunjungan kali ini adalah kerjasama di bidang maritim, peningkatan transaksi dagang kedua negara, dan menarik investor ke dalam negeri. Maksud kami, dua surat tanah yang dimiliki oleh sumber waras, dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787, sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjualbelikan. Nah, selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya dua surat tanah, ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah DKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya, dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI, ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya, maksud kami, dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya, dan harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan sumber waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini, di tanah seluas 3,6 hektar ini, BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi kerugian negara yang
ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 191 miliar rupiah. Dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian. Sebenarnya seperti apa kasus ini, bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya. Dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama Rumah Sakit Sumber Waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap sumber waras ini, karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahayapurnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional dan juga dari pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Sumber waras kalau kita lihat dalam posisi petanya ya, ini petanya nih, ini seperti ini nih. Jadi ini jangan kita apa? Ini batasnya nih. Ini batas. Batas, ini batas. Ini terbelah dua. Terbelah dua. Sertifikat yang sini adalah ini. Sertifikat sini yang dibelah dengan Pemprov adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sertifikat yang di sebelah sini, ini alamatnya Jalan Kiai Tapa. Mengumumkan rasio Gini turun tipis dari 0,41 menjadi 0,40 sepanjang Maret hingga September 2015. Menurunnya ketimpangan pendapatan tersebut diikuti laju pertumbuhan ekonomi yang mulai berbalik naik pada triwulan terakhir 2015. BPS menyebut menurunnya rasio Gini tidak luput dari upaya pembangunan padat karya, bantuan sosial, dan perbaikan pendapatan. Itu artinya pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah sudah berada di rel yang benar. Lantas pula bila tingkat kepuasan publik kepada pemerintah membaik. Survei terkini dari Saiful Mujani Research and Consulting terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode Januari-Maret 2016 menunjukkan 59% dari 1.220 responden di 34 provinsi menyatakan puas atas kinerja pemerintah. Tingkat kepuasan itu lebih tinggi ketimbang survei sebelumnya yang mencapai 53%. Pembangunan infrastruktur yang lebih giat ketimbang pemerintah sebelumnya turut menyokong kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi. Namun, pemerintah jangan cepat puas dengan angka-angka yang membaik tersebut. Penurunan rasio Gini belum menjadi tren. Begitu pula laju pertumbuhan ekonomi yang mulai naik. Dalam survei kinerja pemerintah pun responden masih was-was dengan ancaman kenaikan harga. Kekhawatiran itu wajar karena kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga belum terbukti mumpuni. Contoh paling konkret ialah ketidakmampuan mengendalikan tarif transportasi. Padahal sektor itu sangat berpengaruh pada distribusi logistik yang berujung pada mahalnya harga barang termasuk kebutuhan pokok. Belum ada formula tarif yang mampu mengikat tarif transportasi non-subsidi. Di saat harga bahan bakar melonjak, tarif transportasi serta-merta mengikuti, bahkan dengan presentasi yang berlebihan. Sebaliknya, ketika harga bahan bakar turun, tarif transportasi segan mengikuti. Tak mudah mengubah tradisi menumbuhkan ekonomi yang pada masa lalu cenderung membuat si kaya makin kaya dan si miskin tetap miskin. Namun, itu harus dilakukan. Momentum naiknya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi bisa menjadi modal yang mesti terus dirawat. Saatnya memegang kendali dan terus mempercepat pencapaian ekonomi yang sudah berada di rel yang benar itu. Jika tidak, Indonesia akan terus terjebak pada tampilan kesejahteraan yang tampak cemerlang di permukaan, tapi kumuh di dalamnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak para investor Jerman berinvestasi di Indonesia. Jokowi mempromosikan paket kebijakan ekonomi dan deregulasi yang dinilai ramah bagi para investor. Hal ini disampaikan dalam Forum Bisnis Indonesia Jerman yang mempertemukan investor dan pemerintah kedua negara untuk membicarakan investasi jangka panjang. Sudah berhasil dipadamkan. Ya, Prita, sementara ini proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
namun api masih terlihat menyala meskipun sudah mengecil dibanding tadi, terutama di bagian depan gudang 1 yang berisi material kayu kita. Dari pukul 4:30 tadi api pertama kali berkobar. Ada berapa banyak mobil pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api sejauh ini, Andi? Ya, dari 4:30 sampai sekarang kira-kira ada puluhan pemadam kebakaran dari Sragen dan sekitarnya yang dikerahkan untuk memadamkan api. Cuman tampaknya petugas kesulitan untuk memadamkan karena memang material di dalam gudang yang sangat mudah terbakar sehingga api belum bisa dijinakan sampai sekarang. Pada saat terjadi kebakaran, apakah ada karyawan-karyawan dari gudang tersebut yang berada di lokasi? Ya, dari keterangan karyawan yang tadi sempat saya temui, waktu kejadian pukul 4:30 kira-kira ada 10 karyawan yang memang bekerja di bagian oven tempat sumber api tersebut. Ketika kebakaran terjadi, karyawan tersebut, semua karyawan berhasil keluar untuk menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Jadi saya konfirmasi lagi, terakhir kali apakah ada korban jiwa atau korban luka-luka begitu? Sampai sekarang dari informasi yang kami himpun belum ada keterangan luka maupun korban jiwa. Rita. Merawat kepuasan publik. Sejak 2011, Indonesia terjebak pada pola pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan ketimpangan kesejahteraan yang lebar antara kelompok berpunya dan masyarakat miskin. Ketika pertumbuhan ekonomi melonjak dari hanya 4,5% pada 2009 menjadi 6,5% pada 2011, jurang ketimpangan pun melebar drastis. Hal itu ditandai naiknya rasio Gini dari 0,37 menjadi 0,41. Rasio ketimpangan yang tinggi tersebut bertahan sampai triwulan 3 tahun lalu. Tren rasio Gini tak lagi mengiringi laju pertumbuhan ekonomi yang terus melambat sejak 2012. Ketimpangan kesejahteraan tetap lebar. Idealnya ketika pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, ketimpangan menurun. Di saat itulah telah terjadi pemerataan kesejahteraan di semua kelompok pendapatan sekaligus menurunkan jumlah orang miskin. Harapan menuju kondisi ideal tersebut tampaknya bisa segera terwujud. Badan Pusat Statistik kemarin bisa dilihat di surat ukurnya pun jalan ke etapa. Ya, sertifikat Pemprov yang ini kalau kita lihat juga jalan kayak apa? Surat ukurnya pun mengatakan jalan kayak apa? Nih kenyataannya nih. Pengukuran agak lama karena mengembalikan batas kan itu hamparannya dari 1. Untuk sertifikat yang HGB 2878 ini batasnya sebelah mana kan perlu rekonstruksi dulu pengembalian batas. Setelah itu jadi saat ini juga sedang dalam proses, cuman polemiknya makin begini jadi saya menunggu sebentar tetapi tetap kita proses, sudah berjalan. Dan pengambilan batas itu nanti berarti akan yang menentukan ya, batas yang HGB 2878 ini sebelah mana? Ya, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36,410 meter. Nah itu dikembalikan di posisi itu. BPK sudah diserahkan ke KPK, namun pihak KPK masih terus mendalami kasus ini dan bertindak hati-hati agar tidak menguntungkan satu pihak, sehingga pihak KPK juga ini masih belum mau terbuka kepada media sejauh mana progres penyelidikan dari kasus sumber waras ini. Iqbal. Wilson Purba, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam pemirsa, pabrik kayu lapis milik keluarga Presiden Joko Widodo, PT Rakabu Sejahtera di Sragen, Jawa Tengah terbakar Selasa sore tadi. Hingga malam ini petugas masih berupaya memadamkan api yang diduga berasal dari oven kayu tersebut.
Menurut saksi mata, kebakaran pabrik milik Presiden Jokowi yang berada di tepi Jalan Solo Purwodadi, Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini mulai terjadi sekitar pukul 5:30 sore tadi. Banyaknya material kayu yang berada di dalam pabrik membuat api terus membesar dan sulit dipadamkan. Belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari oven kayu yang merambat ke tumpukan kayu lapis. Hingga kini setidaknya ada 6 unit pemadam kebakaran dari Sragen dan sekitarnya dikerahkan untuk memadamkan api. Namun petugas sempat kesulitan mencapai lokasi karena Jalan Solo Purwodadi yang tengah dalam perbaikan. Sementara tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hingga malam ini api masih membakar pabrik kayu lapis PT Rakabus Sejahtera milik dari keluarga Presiden Joko Widodo yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung lewat telepon dengan Andi Kurniawan, kontributor Metro TV dari lokasi kebakaran. Ya Andi, bagaimana situasi terkini? Apakah api... DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masih bersilang pendapat soal pembelian lahan sumber waras. Sementara itu pihak Rumah Sakit Sumber Waras membantah telah melakukan tindakan yang merugikan negara dalam kasus ini. Polemik pembelian lahan sumber waras berujung pada saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK menuding telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembelian lahan hingga berakibat pada kerugian negara, sementara Ahok mengatakan bahwa proses pembelian sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang. Terkait hal ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan proses jual beli dengan pihak Pemprov DKI, mulai dari status dan sertifikat tanah hingga soal nilai NJOP. Kalau kami dibilang merugikan negara, apa yang kami rugikan? Pertama, di dalam penawaran kami, itu surat kami sudah mengatakan tanah sesuai NJOP. Bangunan 25 miliar. Tetapi ketika dinego, 20 miliarnya hilang. Ditambah lagi semua ongkos-ongkos kami yang bayar. 25 miliar tambah ongkos-ongkos lagi dah. Bicara 25 miliar aja dah. Berarti menurut saya, ini yang menetapkan kan pemerintah nih, NJOP. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 3,6 hektar ini kini masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, KPK menyatakan belum menemukan adanya unsur korupsi dan masih mendalami hasil investigasi yang dilakukan BPK dan juga KPK. Negara di sini, Pak, akan siap mengumumkan itu, Pak? Ya, kalau seandainya nanti hasil penyidikan dari KPK itu dikatakan ini tidak ada tindak pidana korupsinya, maka akan diumumkan. Kalau ada tindak pidana korupsinya, pasti diumumkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan seluas 3,6 hektar milik Yayasan Sumber Waras dengan menggunakan APBDP tahun 2014. Lahan dibeli untuk kemudian dibangun rumah sakit kanker dan jantung yang dinilai dibutuhkan oleh warga Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Sakit Sumber Waras terus didalami, kini KPK harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus Sumber Waras ini dan juga semakin kesini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal, karena ternyata Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 surat tanah. Dan ada 2 lahan berarti, dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan sumber waras berada di Jalan Kiai Tapa, sedangkan BPK ini bermaksud bahwa lahan sumber waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah, ini sangat menarik Iqbal, karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi, ternyata memang ada 2 rumah sakit.